Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa kelas 7 SMP, berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah ya. Kebetulan saya wakil kurikulum SMP Negeri 8 Salatiga. Selamat berjumpa dalam materi MPLS yaitu implementasi pembelajaran ya. Saya ucapkan selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan jangan lupa prokesnya tetap kita perketat ya. Karena apa? Dengan prokes yang ketat kita akan terhindar dari virus corona yang sangat berbahaya ya. Semoga kita semua aman dan terhindar dari virus corona dan selalu sehat walafiat. Amin. Selanjutnya para siswaku, mari kita mengikuti materi MPLS yaitu implementasi pembelajaran. Kebetulan implementasi pembelajaran ini adalah yang diterapkan di sekolah kita, yaitu di SMP Negeri 8 Salatiga ya. Langsung saja mari kita ikuti ya. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan implementasi pembelajaran itu? Nah, implementasi pembelajaran adalah penerapan atau pelaksanaan proses interaksi peserta didik ya dengan pendidik atau dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Itu yang dimaksud dengan implementasi. Jadi yang sudah diterapkan atau dilaksanakan di SMP Negeri 8 Salatiga. Nah ya, penerapan atau pelaksanaan implementasi pelajaran di SMP Negeri 8 Salatiga yang dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19 ini ya, kurang lebih sudah berjalan sekitar 2 tahun. Dan inilah siswaku ya implementasinya. Kita bahas secara menyeluruh dulu ya. Karena apa? Suatu program itu pasti ada kerangka yang harus diikuti ya. Tidak mungkin program tanpa garis besar. Nah, di sini akan kami paparkan dulu beberapa hal yang menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 8 Salatiga pada masa pandemi COVID-19 ini ya. Nah, untuk dasar hukumnya adalah ini yang jelas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya ini di bawah. Dan langsung saja kita memakai dasar yang terakhir inilah yang kita jadikan dasar yang kita gunakan dan kita laksanakan di tahun pelajaran ini, yaitu apa? Surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 garing KB garing 2021 nomor 384 tahun 2021 nomor H.K 01.08 garing Menkes garing 4242 garing 2021 dan nomor 440 ya 717 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease ya 2009 atau COVID-19 ya. Jadi sekolah-sekolah instansi termasuk sekolah kami di SMP Negeri 8 Salatiga, kami mengikuti anjuran atau surat keputusan yang dalam lampirannya itu sudah lengkap sekali, ada pedoman pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini ya. Jadi kami bukan membuat sendiri, itu tidak. Jadi apa yang akan kami sampaikan semua sudah ada di dalam SKB 4 Menteri tentang pembelajaran di masa pandemi. Langsung saja
dasar hukum sudah ya. Kemudian selanjutnya berdasarkan SKB 4 Menteri yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2021, terdapat 3 poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama. Yang kedua, satuan pendidikan telah melakukan vaksinasi. Dari sekolah kami pun juga sudah melaksanakan vaksinasi ya. Kemudian yang ketiga, penerapan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan. Jadi semuanya mengacu ke masa pandemi COVID-19 dan tetap harus vaksinasi, prokes ketat dan keselamatan warga yang diutamakan ya. Nah, untuk tujuannya pembelajaran di masa pandemi sendiri adalah memberikan hak kepada setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan, menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas untuk mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan di masa pandemi. 3. Menyediakan dukungan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan di masa pandemi COVID-19. 4. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Sedangkan manfaat pembelajarannya sendiri adalah peserta didik mendapatkan hak pendidikan, peserta didik memperoleh layanan pembelajaran yang berkualitas yang mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan, peserta didik bersama warga satuan pendidikan memiliki akses kepada dukungan psikososial ya, psikologis dan sosial ya, di masa pandemi COVID-19. Dan yang keempat, peserta didik memiliki lingkungan belajar yang memprioritaskan kesehatan dan keselamatan melalui penerapan protokol kesehatan. Nah, sedangkan ukuran keberhasilan ya di sekolah tersebut akan berhasil, keberhasilan bagi kepala sekolah adalah ini ya, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu merupakan prioritas utama ya. Kemudian tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran. Nah ini ya, tingkat pelibatan guru ya, merencanakan, melaksanakan, memberi umpan balik, mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran, dan tingkat pelibatan orang tua. Jadi orang tua juga dilibatkan ya untuk keberhasilan dalam pembelajaran PJJ ini. Upaya refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan yaitu mengadopsi pengelolaan RAKS dan jadwal pelajaran, membagikan dan mempublikasikan dokumen pengelolaan RAKS dan jadwal ke portal Guru Belajar dan Berbagi. Selanjutnya, ukuran keberhasilan bagi guru hampir sama ya, tingkat kepatuhan protokol kesehatan nyata dan dipatuhi. Tingkat pelibatan orang tua juga ya, merencanakan, memandu, melaksanakan, memberi umpan balik dan mengembangkan pembelajaran. Tingkat pelibatan peserta didik yaitu merencanakan, melaksanakan dan memberi umpan balik terhadap pembelajaran ya. Peserta didik pun juga harus terlibat aktif ya, apalagi fokus utamanya yang dididik adalah peserta didik. Kemudian untuk upaya perbaikannya ada ini ya, hampir sama yang tadi. Langsung saja saya lanjutkan ke konsep pembelajaran tahun ajaran baru 2021-2022 ya. Ini penting karena ini adalah fokus yang ditekankan oleh kementerian kepada satuan pendidikan. Kebutuhan peserta didik yaitu pembelajaran diharapkan memenuhi kebutuhan psikososial maupun kebutuhan penguasaan kompetensi peserta didik. Protokol kesehatan, semua praktek pembelajaran harus mengacu pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Untuk kurikulumnya sendiri yaitu memakai kurikulum kondisi khusus, yaitu memilih salah satu dari pilihan kurikulum, di mana ada kurikulum 2013, ada kurikulum kondisi khusus dan kurikulum mandiri, dan sekolah kami menggunakan kurikulum kondisi khusus. Untuk prinsip pembelajarannya adalah sejumlah prinsip yang digunakan guru dan satuan pendidikan dalam merencanakan, menyiapkan, memandu, dan mengembangkan pembelajaran selama masa pandemi. Sedangkan sikap adaptifnya adalah satuan pendidikan perlu mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi terkait dengan kondisi pandemi, termasuk lahirnya COVID varian baru. Jadi semuanya sudah dipersiapkan oleh Kementerian untuk pembelajaran di masa pandemi di tahun ajaran 2021-2022 ini. Nah, apakah semua orang tua setuju mengirimkan anak mengikuti PTM terbatas? Ini diberi kebebasan tidak harus setuju ataupun juga tidak ya. Makanya di sini ada dua jawaban, ada ya, ada tidak. Kalau iya, bagaimana pengelolaan dan jadwal pemberian pembelajaran campuran di satuan pendidikan? Jadi ada PJJ, ada juga semacam luring gitu ya. Dalam luring itu luar jaringan alias kayak tatap muka itu ya, tapi kalau daring dalam jaringan itu jelas-jelas online. Kemudian rencana dan jadwal pembelajaran campuran di kelas atau di mapel. Yang tidak setuju adalah pengelolaan jadwal pembelajaran campuran dan PJJ di satuan pendidikan, rencana dan jadwal pembelajaran campuran dan PJJ di kelas atau mapel. Jadi memang belum ada paksaan untuk wajib mengikuti PTM tatap muka terbatas ya. Tetapi sekolah pun juga harus mengadopsi, yaitu ada dua hal yang akan dipersiapkan, ada luring, ada daring, dan kombinasi keduanya seperti itu. Nah, untuk rekomendasi PJJ ya, itu ada metode-metode yang mendukung strategi pembelajaran jarak jauh, yaitu ini pembelajaran mandiri ya, contohnya pemberian video, bahan bacaan atau sumber belajar lain yang dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik, observasi, wawancara dan sebagainya, ada proyek, tugas kelompok dan lain sebagainya. Kemudian terakhir refleksi personal ya, nanti dapat dipelajari tersendiri. Kemudian juga ada rekomendasi, kalau tadi metode, kalau sekarang strateginya adalah ini ya, teknologi pembelajaran, menggunakan teknologi sistematis dan kompleks dalam mengelola pembelajaran yang seringkali membutuhkan perangkat dan sumber daya tertentu. Kemudian ada teknologi interaktif, yaitu mencari solusi atau jawaban terhadap suatu pertanyaan yang diberikan dalam kelompok untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian ada teknologi komunikasi satu arah ya, misalnya radio atau televisi. Kemudian ada lagi guru kunjung ya, guru mengunjungi rumah atau alokasi di mana tempat tinggal peserta didik untuk memandu pembelajaran. Hal ini dilakukan terkait dengan minimalnya penggunaan teknologi, dan semua ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di SMP Negeri 8 Salatiga. Nah, rekomendasi pembelajaran yaitu perpaduan, yaitu pembelajaran sinkron dan asinkron dalam strategi pembelajaran campuran. Contohnya sinkron adalah ini ya, PTM tatap muka, diskusi kelas bersama guru melalui konferensi video. Kemudian sesi asinkron, contohnya adalah tugas mandiri, mengerjakan tugas di rumah ya, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Sedangkan untuk alur pembelajaran di masa pandemi COVID adalah sebagai berikut. Asesmen diagnostis itu mengetahui kemampuan awal, jadi semacam angket untuk mengetahui kesiapan dalam secara akademis maupun non akademis dari siswa saat akan mengalami pembelajaran ya. Kemudian orientasi belajar dan psikososial, ada pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh atau kombinasi keduanya.
kemudian ada asesmen ya, dan perbaikan dan sebagainya. Ini adalah alurnya. Kita lanjutkan. Selanjutnya ya, akan kami tampilkan aplikasi-aplikasi dalam saat pembelajaran daring di SMP Negeri 8 Salatiga. Misalnya dalam hal berkomunikasi, pemilihan sumber belajar, kemudian juga media ya. Itu, dan juga aplikasi-aplikasi yang wajib terinstal di HP siswa untuk pembelajaran daring di SMP Negeri 8 Salatiga, yaitu antara lain WA, Google Meet, Google Classroom, dan sebagainya ya. Nah, untuk komunikasi daring atau online kami yaitu menggunakan Google Meet ya. Dan ini contoh pelaksanaan ketika meeting bersama siswa-siswa kami saat pembelajaran ya, komunikasi daring atau online kami menggunakan ini Google Meet. Kemudian untuk komunikasi daring online lagi, sebagian Bapak Ibu guru sudah menggunakan Telegram, dan ini contohnya ya, Telegram. Kemudian WA ini wajib ya, karena apa? Karena hampir semuanya grup kelas dan sebagainya kami menyampaikannya dengan WA. Jadi WA wajib. Kemudian untuk sumber belajar itu yang pertama dari YouTube ya. Kebetulan SMP Negeri 8 Salatiga juga ada channel YouTube-nya, yaitu ini ya, SMP Negeri 8 Salatiga. Kemudian Bapak Ibu guru banyak yang sudah membuat channel YouTube khusus untuk mengikuti pembelajaran selama daring ya. Seperti saya sendiri di channel saya Umi Fitri Espansa, ini berisikan banyak sekali materi-materi pelajaran khusus pelajaran saya. Lebih dari 200 video pembelajaran ada di situ dan dapat dimanfaatkan saat pembelajaran PJJ. Dan ada guru-guru yang lain, contohnya Ibu Lanjar Hastuti, ini juga di channel YouTube-nya juga terdapat banyak sekali video-video pembelajaran bahasa Jawa ya. Dan masih banyak Bapak Ibu guru yang lain yang mempunyai channel YouTube yang berisikan materi-materi pembelajaran. Kemudian untuk sumber belajar yang lain itu setelah kita ini ya mengaktifkan akun belajar.id, kita bisa memanfaatkan beberapa aplikasi pembelajaran itu secara gratis. Contohnya yaitu ini ya, sumber belajar yaitu dari Rumah Belajar. Ini juga kita dapat mengaksesnya secara gratis. Kemudian dari Zeus, Ruang Guru, dan juga dari Kuiper ya, dari Kuiper. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan siswa selama pandemi dan bersifat gratis ya. Selanjutnya sumber belajar yang lain bisa dengan blog ya, blogger ya. Banyak sekali Bapak Ibu guru yang sudah mempunyai blog yang di dalamnya berisikan materi-materi pelajaran dan dapat linknya di-share ke siswa untuk pembelajaran ya. Kemudian untuk media sosial ya, sekarang kita akan tahu ya, generasi sekarang adalah generasi digital ya. Pembelajaran berbeda saat dengan yang dulu ya. Contohnya saja kalau kita mau ulangan yang sekarang, para siswa sediakan HP yang normal, kuota yang cukup, dan juga baterai yang cukup. Pastikan ada sinyal. Tetapi kalau zaman dulu bagaimana? Para siswaku, karena besok mau itu ya, mau ulangan harian, tolong kalian jangan mainan HP-nya diletakkan, silahkan kalian belajar. Nah, bertolak belakang kan dari pembelajaran sekarang dengan yang dulu itu baru contoh yang sederhana, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Kemudian untuk medsos juga, ini kita memakai Instagram juga ya. Ini kebetulan juga SMP Negeri 8 Salatiga ada Instagram juga. Di sini minimal kita gunakan untuk siar pendidikan yang ada di SMP Negeri 8 ya. Kita pakai Instagram juga.
Kemudian ada lagi yang lainnya, pakai Facebook, TikTok juga boleh ya. Kita harus mengikuti zaman. Kalau sekarang zamannya adalah zaman teknologi, ya kita jangan tereliminasi oleh teknologi, kita ikuti saja ya. Aplikasi Hello juga boleh ya. Kemudian snack video atau juga Twitter dan sebagainya. Kemudian untuk media belajar sendiri kita menggunakan Drive ya, karena pembuatan soal itu kita memakai Google Form yang ada di aplikasi Google Drive. Kemudian soal-soal banyak sekali, latihan soal kita ambil dari Quizzes ya, seperti itu. Kemudian untuk learning management system atau aplikasi dalam pembelajaran, kita sementara ini selama 2 tahun ini kita tetap menggunakan Google Classroom, dan nanti linknya kalian semua bisa bergabung dan kita memanfaatkan apa-apa fitur yang ada di Google Classroom. Nah, ternyata penyampaian materi MPLS implementasi pembelajaran di SMP Negeri 8 Salatiga saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan, tetaplah kalian selalu prokes ketat ya. Agar apa? Agar kita terhindar dari virus corona. Salam 5M. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.